Chapter 1107 dengan judul Bisnis. Saat berpergian dengan Guiche, mereka telah membunuh banyak beast, Beaven Order, dan Egg Order Monster. Jadi, secara alami mereka telah mendapatkan banyak bahan. Terakhir kali, Yang Kai hanya mengeluarkan bahan-bahan yang tidak ia gunakan. Kali ini ia benar-benar membuang semua yang tidak terlalu berharga. Jika kinerja Yang Yan memuaskan lagi, Yang Kai memutuskan dia akan mengizinkannya memperbaiki artefak yang terbaik untuknya. Melihat tumpukan bahan monster base ini, Yang Yan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkompromi. Bukankah itu hanya 30.000 sain kristal tingkat tinggi? Dia merasa bahwa suatu hari dia akan menghasilkan cukup uang untuk melunasi hutang seperti itu. Menyapu semua bahan ini ke space ringnya, Yang Yan sekali lagi menulis daftar dan menyerahkannya kepada Yang Kai. Belikan aku biji ini. Aku harus beristirahat selama beberapa hari sebelum aku dapat mulai memperbaikinya lagi. Yang Kai mengambil daftar itu dan bahkan tidak memeriksanya sebelum mengangguk dan berjalan keluar. Yang Yan memanggilnya dengan gelisah ketika dia pergi. Bisakah aku berkultivasi di kamar batu kamu itu? Karena itu memiliki aura yang lebih padat daripada milikku. Ya, jawab Yang Kai. Meninggalkan gunung Gua Naga, Yang Kai terbang menuju kota nasib surgawi. Butuh setengah hari bagi Yang Kai untuk menyelesaikan pembelian semua yang ada dalam daftar Yang Yan. Yang Yan tampaknya tahu jenis biji dan bahan apa yang tersedia di Heavenly Fate City, sehingga Yang Kai tidak mengalami banyak kesulitan menemukan hal-hal yang diinginkannya. Sementara seorang pegawai di sebuah toko bernama Trade Company memeriksa kualitas dan kuantitas biji sebelum menjualnya kepada Yang Kai. Seseorang lelaki tua yang agak gemuk dengan tubuh pendek berjalan mendekat dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Anak muda, apakah kamu membeli semua biji ini untuk artefak refining? Yang Kai mengangkat kepalanya dan mengerut kening pada pria gendut ini. Tetapi petugas itu dengan cepat memotong kata orang yang memperkenalkannya. Pelanggan yang terhormat, ini adalah pemilik toko perusahaan perdagangan kami, Qian Tong. Yang Kai mengangguk ringan, tidak mengatakan apa-apa. Orang tua gemuk ini tampak tidak berbahaya baginya, tetapi kekuatannya jelas tidak rendah. Mungkin Master Rem Returning Rem, tetapi karena dia menyembunyikan auranya, Yang Kai tidak dapat menentukan orde yang tepat. Qian Tong tidak berkeberatan dengan tampilan ini dan terus tersenyum sambil berkata, kamu dapat yakin bahwa perusahaan dagang kami hanya melakukan bisnis yang jujur dan menawarkan harga yang adil. Kami tidak akan pernah terlibat dalam masalah yang tidak bermoral. Kami juga membeli artefak. Jika kamu memiliki artefak untuk dijual, kami bisa duduk dan membahas harga yang sesuai. Kenapa kamu berpikir aku mempunyai artefak untuk dijual? Yang Kai meliriknya dengan tatapan bingung. Qian Tong tertawa. Kamu adalah tamu dan orang tua ini mengatakan ini kepada setiap tamu. Aku kebetulan memiliki artefak untuk dijual, kata Yang Kai tertawa. Kali ini Yang Kai datang ke Heavenly Fate City untuk dua tujuan. Pertama, untuk membeli biji pada daftar yang diberikan Yang Yan. Yang kedua, untuk menjual artefak yang telah disempurnakan. Bagaimanapun, dia tidak berguna untuk mereka. Entah itu gada, belati, ataupun cambuk. Tidak ada yang cocok untuk ia gunakan. Jadi, menyimpannya di cincin luar angkasa hanya akan membuang-buang hadiah berharga surga. Selain itu, biji ini menghabiskan banyak biaya untuk membelikan sain kristal. Awalnya, Yang Kai meminta bantuan Wu Yi mengenai masalah ini. Lagi pula, ia tidak terbiasa dengan pasar di sini atau beberapa harga yang pantas. Tapi, posisi Wu Yi agak rumit dan dia sendiri tidak sekuat itu. Jadi meminta bantuan padanya mungkin akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sekarang, pria tua gemuk itu tersenyum dan datang untuk meminta inisiatifnya sendiri. Yang Kai tidak punya alasan untuk menolak.
Meskipun lawannya tidak lemah, Yang Kai tidak takut. Paling buruk dia hanya bisa merobek ruang dan melarikan diri. Karena dia memiliki kepercayaan diri dalam melestarikan hidupnya, dia secara alami memiliki kepercayaan diri dalam bernegosiasi. Oh, sepertinya penglihatan orang tua ini belum menjadi buruk. Anak muda, dengan cara ini tolong Qian Tong pindah ke Yang Kai. Setelah beberapa saat, pasangan itu datang ke kamar pribadi yang jelas diatur untuk tujuan eksklusif melakukan transaksi. Banyak orang tidak suka orang yang tidak perlu melihat barang yang mereka beli atau mereka jual, yang mengakibatkan banyak orang sering memakai topeng atau penyamaran ketika mereka datang untuk melakukan bisnis. Keberadaan ruang pribadi ini menghindari semua masalah itu, meskipun ketika pintu ditutup hanya menyisakan Yang Kai dan Qian Tong di belakang. Semua di luar sensei ilahi akan diblokir. Yang Kai melihat sekeliling ruangan sejenak, ekspresinya tetap tenang dan tenang. Qian Tong mempertahankan senyumnya sementara cahaya melintas di kedalaman matanya. Diam-diam bertanya-tanya apakah pemuda ini entah punya syaraf yang kuat atau hanya tidak takut sama sekali. Namun sebagai seorang pengusaha, bahkan jika dia merasa terkejut, Qian Tong tidak menunjukkan pertanyaan yang tidak perlu dan langsung ke pokok permasalahan. Anak muda, artefak apa yang ingin kamu jual? Kelas berapa itu? Yang Kai dengan cepat mengeluarkan 3 artefak yang disempurnakan oleh Yang Yan. Qian Tong menyapu mata artefak-artefak itu lalu mengambilnya satu persatu, memeriksanya dengan hati-hati, mengangguk pelan setelah beberapa saat. Orang tua ini tidak mahir dalam penglihatan artefak, tapi aku bisa melihat bahwa barang-barang ini berkualitas tinggi. Di antara mereka, kelas dan disempurnakan oleh artefak refiner yang sama. Berapa harga yang kamu cari? Qian Tong hanya berbicara tentang masalah bisnis dan tidak menanyakan informasi lain. Tindakan yang membuat Yang Kai sangat puas. Aku tidak mengerti harga lokal. Bagaimana biasanya kamu membeli barang-barang seperti itu? Yang Kai balik bertanya. Qian Tong tertegun. Dia tidak mengharapkan Yang Kai untuk sepenuhnya menyerahkan inisiatif dalam negosiasi. Orang mana yang datang untuk menjual harta yang tak ingin memiliki inisiatif? Khawatir mereka akan kehilangan uang. Kebanyakan orang akan mencoba untuk memuji barang-barang mereka sambil menaikkan harga setinggi mungkin. Bahkan setelah transaksi selesai, orang diam-diam akan khawatir tentang apakah mereka telah ditipu atau tidak. Di sisi lain, pria muda ini tampaknya benar-benar bebas dan mudah, seolah-olah dia tidak peduli tentang menderita kerugian. Dengan senyum ramah yang sama, Qian Tong berkata, harga artefak Shine King Grade umumnya dimulai pada 50.000 high rank Shine Crystal, tapi itu hanya garis bawah kami. 2 dari barang-barang ini adalah Shine King Grade Low Rank, sementara 1 adalah Shine King Grade Mid Rank, yang masing-masing memiliki kualitas luar biasa. Untuk 2 low rank, pria tua ini rela membayar 6.000 Shine Crystal berpangkat tinggi. Adapun artefak kelas menengah Shine King, bagaimana dengan 8.000 Shine Crystal tingkat tinggi? Total 20.000. Yang Kai mengerutkan kening, merasa seperti harganya sedikit lebih rendah dari yang ia bayangkan. Tetapi mengingat bahwa Shine Crystal Shadow Star lebih berharga daripada tempat ini, dia merasa lega. Menurut Yang Kai, harga Qian Tong adil. Lagi pula, dia adalah seorang pengusaha. Jadi tentu saja dia membeli artefak ini dengan harga yang memungkinkannya untuk menjualnya dengan untung. Jika kamu merasa harga yang terlalu rendah, kita bisa membahasnya lagi. Bisnis bukan hanya masalah menentukan harga dan membayar uang. Qian Tong sedikit tersenyum. Lempar biji yang baru saja aku beli dan kesepakatan ini selesai. Yang Kai dengan tenang. Qian Tong tertawa lebar dan berkomentar, anak muda, kamu cukup cerdik. Harga total biji yang baru saja kamu beli tidak rendah, setidaknya 3.000 Shine Crystal tingkat tinggi. Tapi untuk mendapatkan teman, ini bukan transaksi yang buruk. Bagus. Jika kamu memiliki artefak lain untuk dijual di masa depan, silahkan pilih perusahaan dagang kami terlebih dahulu. Sepakat. Yang Kai mengangguk. Efisiensi perusahaan perdagangan sangat tinggi, dan itu tidak lama sebelum Yang Kai merasa memasukkan 20.000 Shine Crystal tingkat tinggi dan semua biji yang ia minta ke dalam space ringnya, dan meninggalkan Heavenly Fate City. Setelah dia pergi, Qian Tong duduk dan menatap ke arah Yang Kai menghilang sebentar sebelum bergumam,
menarik. Tetua Qian, kita menderita kerugian dalam transaksi ini. Memberinya lebih dari 3.000 biji sains peringkat tinggi berarti kita tidak akan menghasilkan banyak uang dari artefak ini. Pegawai yang menerima Yang Kai baru saja datang dan mengeluh. Qian Tong hanya tersenyum dan berkata, benarkah? Aku pikir kami benar-benar mendapat banyak hal. Petugas itu memasang ekspresi bingung. Ketika dia menjalankan perhitungannya lagi, masih merasa mereka tidak keluar setelah dia selesai. Apa yang kamu tahu? Seharusnya ada refiner artefak yang menakutkan di belakang anak itu. Dia juga membeli biji terakhir kali ini untuk mengunjungi Heavenly Fate City. Hanya saja tidak dari toko ini. Itu hanya kebetulan bahwa aku berada di toko itu pada saat itu sehingga aku memiliki kesan padanya. Dia sebenarnya cukup cerdas, memahami bahwa dia harus berganti toko setiap kali dia membeli biji dalam jumlah besar. Tetapi dia mungkin tidak menyadari bahwa sebagian besar toko di Heavenly Fate City dimiliki oleh Shadowmoon Hall kita. Itu hanya 1 bulan yang lalu. Namun sekarang dia datang ke sini untuk membeli biji lagi sambil membawa 3 artefak Saint King Grade. Menurutmu, apa artinya ini? Qian Tong dalam suasana hati yang baik, sehingga dia memutuskan untuk mengucapkan beberapa kata untuk menerangi petugas yang bingung sambil tertawa bahagia. Dia akan kembali. Lain kali dia muncul, beritahu aku segera. Jika kamu tidak dapat menghubungi aku, proses bisnis apapun yang dia miliki dengan tingkat perawatan tertinggi. Tidak masalah jika kita kehilangan sejumlah uang dalam transaksi, selama kita mendapat memuaskannya, tegur Qian Tong. Murid mengerti, jawab petugas itu dengan cepat. Meskipun dia masih tidak mengerti apa yang dimaksud tetua Qian Tong, dia tidak berhak menolak kata-kata ini. Qian Tong segera meninggalkan perusahaan dagang setelah itu dan bergegas ke istana besar yang terletak di Heavenly Fate City. Menemukan orang tua lain di istana, Qian Tong menyerahkan 3 artefak. Pria tua itu menyentuh artefak dengan lembut, dengan mata tertutup rapat seolah merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, ekspresi pria tua ini berubah, mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah setengah jam, lelaki tua itu meletakkan yang terakhir dari 3 artefak dan membuka matanya. Grandmaster Gelin, apa yang bisa kamu lihat? Qian Tong segera bertanya. 3 artefak ini disempurnakan oleh refiner artefak Origin Grade. Pria tua bernama Gelin menarik napas dalam-dalam dan menyatakan, kelas asal. Mata Qian Tong melotot, meskipun dia telah menyimpulkan melalui berbagai tanda bahwa artefak refiner yang kuat ada di belakang Yang Kai. Dia tak berharap itu benar-benar menjadi satu kelas asal. Dan keterampilan mereka tidak lebih buruk dari tuan tua ini. Bahan yang dia gunakan untuk artefak ini semuanya berasal dari monster Orde ke-8. Siapa yang menghaluskannya? Apakah ada orang dengan keterampilan seperti itu di kota nasib surgawi kita? Gelin bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu siapa yang mengasah mereka. Mereka hanya dibawa untuk dijual oleh seorang pemuda hari ini. Qian Tong menggelengkan kepalanya. Apakah kamu melacak keberadaannya? Gelin bertanya lagi. Aku tidak berani bertindak gegabah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan tuan di belakangnya. Gelin mengangguk. Bagus. Kebijaksanaan di sini adalah kuncinya. Tuan seperti itu hanya bisa dimenangkan, tidak boleh disinggung. Kemampuan untuk membunuh monster Best Egg Order menunjukkan bahwa kekuatan orang ini juga tidak rendah. Tidak hanya dalam pertarungan, tetapi dengan keterampilan dalam artefak refining setara atau lebih baik dari tuan tua ini. Kamu harus lebih memperhatikan pria muda itu. Selama ketulusan kita cukup, aku tidak percaya akan sulit untuk memahami identitas tuan di belakangnya. Aku juga berpikir begitu. Terlebih lagi, dia harus segera kembali lagi. Hari ini dia membeli banyak biji Saint King Grade. Kemungkinan besar akan memperbaiki lebih banyak artefak. Kerja bagus. Aku semakin tua dan mungkin tidak akan hidup lama lagi. Jika kamu dapat merekrut master untuk mengambil alih posisiku, maka kamu tidak perlu khawatir memiliki seorang untuk memperbaiki artefak kamu ketika mereka rusak. Gelin tersenyum kecut. Artefak refiners mendedikasikan diri untuk kerajinan mereka dan menghindari pertempuran, sehingga vitalitas mereka sering tidak bersemangat dan harapan hidup mereka pada umumnya jauh lebih pendek daripada pembudidaya lain di tingkat yang sama. Bersambung. Oke guys, jadi itulah cerita kali ini. Ketika Yang Kai membeli biji besi, ternyata Qian Tong
seseorang yang akan menemani Yang Kai di masa depan, menjadi rekan dan partner yang setia, dan satu-satunya orang yang akan menjadi kelas raja asal yang pertama di Shadow Moon's Hall ya. Jadi untuk itu, apakah Yang Kai akan membawa artefak lain yang dibuat Yang Kai, maksudnya dibuat Yang Yan, untuk dijual kembali? Mari kita simak kisah selanjutnya di chapter 1108. Thank you, check it out.